Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari, nomor hadis di 212. Hadisnya tentang mensucikan hal yang najis di dalam masjid. An Anas ibni Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ro'a a'rabiyan yabulu fil masjid faqala da'uh hatta iza faraga da'a bima'in fasabbahu alaih. Dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid. Beliau lalu bersabda, biarkanlah. Setelah orang itu selesai, beliau meminta air dan menyiramkan air di atasnya. Pesan hadis, jika lantai rumah Anda terkena suatu hal yang najis seperti air seni, homer, darah, muntahan, atau semacamnya, maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air di atasnya hingga hal najis itu hilang. Cara mengetahui najis itu telah hilang adalah dengan memastikan sudah tidak ada bau dan warna hal najis tersebut. Jadi pesan dari hadis ini, cara untuk kita membersihkan najis di tempat kita atau di apapun yang mengenai sesuatu hal yang bersinggungan dengan kita. Di sini Nabi mencontohkannya ketika membersihkan masjid dari air seni orang dewasa, yaitu dari orang Arab Badui yang mengencingi masjid. Itu juga karena ketidaktahuan mereka. Makanya itu indahnya Rasulullah itu. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa mereka itu tidak tahu, Rasulullah itu tidak secara langsung menegurnya atau memarahinya. Tapi Rasulullah membiarkannya terlebih dahulu, baru menasihatinya dengan cara lemah lembut. Gitu. Jadi ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi jangan sampai kita melihat ada orang mabuk, tahu-tahu ngencingin masjid, ya nggak perlu juga kita marahi karena dia lagi kondisinya lagi mabuk juga kan, gitu. Nah nanti kalau sudah sadar, baru kita nasihati dengan baik dan lemah lembut. Jadi agar ajaran Islam itu bisa masuk ke mereka dan juga mengenai hati mereka. Toh kalau marah-marah mah semua orang juga bisa. Toh kalau misalnya main pukul semua orang juga bisa. Tapi dengan kelembutan, dengan sopan santun, dengan ramah tamah, tidak semua orang bisa. Nah, kembali lagi kepada cara membersihkan najis yang terkena pada sesuatu hal yang memang melekat pada diri kita, seperti rumah, lantai, atau misalnya bejana, atau misalnya ember, atau bekas makanan. Nah, ketika najisnya itu berbentuk air seni, homer, darah, muntahan, dan semacamnya, di luar itu najis yang mughalazoh, yaitu dari air liurnya anjing atau misalnya dari babi. Nah itu kan dibersihkannya harus menggunakan 7 kali air, salah satunya menggunakan tanah. Nah ini dijelaskan adalah cara mensucikan dari najis-najis yang memang ringan. Gitu. Nah dengan cara membersihkannya adalah menyiramkan air di atasnya. Misal peci kita nih misalnya dikencingi oleh kucing atau misalnya dikencingi oleh anak kita terkena kencing. Nah kita siramnya menggunakan air yang mengalir gitu sehingga hilang baunya dan juga hilang warnanya. Itu untuk meyakinkan kita bahwa najis itu benar-benar telah hilang pada sesuatu yang telah melekat kepadanya. Begitupun kepada tembok. Kalau misalnya baunya tidak hilang atau misalnya warnanya tidak hilang, misalnya ini langsung menyerap kepada tembok gitu. Nah kita siram aja, siram
Nah, salah satunya aja, kalau misalnya warna ini hilang, cium aja baunya. Kalau sudah tidak berbau, berarti najisnya sudah hilang. Walaupun warnanya masih melekat di situ. Atau misalnya sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa kalau misalnya baunya masih ada tapi warnanya sudah hilang, itu juga sudah dibilang terbebas daripada najis. Gitu. Karena kan jenis-jenis apalagi dalam bentuk khamar, apalagi dalam bentuk darah gitu kan, karena ketika sudah melekat kepada sesuatu kadang susah untuk dihilangkannya. Gitu. Nah, makanya sekarang juga banyak pembersih-pembersih apapun itu, tapi intinya adalah kita harus alirkan dulu air kepada najis itu. Agar apa? Najis itu benar-benar mengalir mengikuti air sehingga tidak melekat lagi najis itu kepada barang itu atau kepada tempat itu. Gitu. Jadi itu cara kita mensucikan najis. Gitu. Begitupun ketika kita membersihkan bekas pipis anak kita atau misalnya bekas kotoran binatang gitu. Nah, itu hati-hati, jangan lupa disiram sampai benar-benar airnya itu mengalir ke tempat yang memang sudah semestinya. Jadi jangan sampai airnya menggenang, nanti najisnya bisa kemana-mana. Gitu. Apalagi belum apa-apa, belum disiram, ini udah main pel aja. Nah, ini bisa melekat najisnya itu di situ kalau misalnya memang tidak disiram menggunakan air. Gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa jelas, semuanya bisa paham dengan bagaimana cara kita membersihkan najis di tempat kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan menjadi solusi dan saran untuk kita semua agar kita yakin bahwa ketika tempat itu sudah kita bersihkan, sudah kita sirami air, maka tempat itu telah suci ketika kita mau pakai untuk beribadah. Mau gelar sejadah, mau misalnya gelar karpet untuk pengajian gitu kan. Jadi kita yakin bahwa tempat itu benar-benar sudah suci dan bisa untuk digunakan untuk beraktivitas kembali. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.